pertemuan kita berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang potensi kelautan. Betapa banyak, kemarin kita sudah jelaskan betapa kelautan itu sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana bumi menjadi planet biru dan 71% adalah laut. Hari ini kita akan lihat bagaimana potensi kelautan. Kita akan lihat potensi itu dari sudut keindonesiaan. Indonesia memiliki jumlah pulau sebesar sekitar 16.771 ya. Kemudian kita juga memiliki garis pantai di pulau-pulau Nusantara yang mencapai 95.181 km ya. Ini merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Artinya apa? Panjang pantai yang kita miliki punya potensi besar untuk banyak hal. Di pantai itulah kita menanam udang, di pantai itulah kita menanam bandeng dan berbagai macam jenis biota perairan pesisir. Di pantai itu pula lah kita berwisata dengan keindahannya. Sepanjang pantai itu tentu saja banyak yang bisa kita garap dan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Belum lagi produksi perikanannya. Ya, jadi di laut kita yang sangat luas itu kita memiliki produksi perikanan juga. Kemudian jasa lingkungan, ada transportasi. Semua pelabuhan tentu di pinggir pantai ya. Kalau kita membuat pelabuhan di pinggir pantai, baik pelabuhan niaga maupun pelabuhan perikanan, artinya apa? Artinya akan menjadi titik tumbuh bagi perekonomian yang ada di sekitarnya. Ini pula yang mengakibatkan pantai menjadi sangat penting keberadaannya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Berikut kita lihat satu persatu. Jumlah pulau kita yang sangat banyak tadi, termasuk di dalamnya adalah pulau-pulau kecil. Jadi jumlah pulau yang tertera pada Gazettir Nasional pada tahun 2020 itu sebesar 16.771 pulau. Artinya pulau-pulau ini bisa menjadi potensi besar dikelola secara mandiri maupun secara bersama untuk menghasilkan banyak potensi. Mungkin ada beberapa pulau yang spesifik sebagai pulau-pulau yang dikelola sebagai daerah konservasi yang di dalamnya kita bisa jual dalam tanda petik sebagai sebuah objek wisata yang sangat menarik. Pulau-pulau ini tentu juga memiliki potensi ekonomi selain wisata. Mungkin di situ ada perikanannya, mungkin di situ ada pelabuhannya dan sebagainya. Itu akan sangat bermanfaat. Kemudian selain pulau kita punya garis pantai. Tadi ya sudah disebutkan 95.181. Ini merupakan satu peralihan antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Ekosistem garis pantai atau ekosistem pesisir ini tentu memiliki potensi yang sangat besar. Potensi wisata, potensi budidaya ikan, bahkan pengolahan ikan kebanyakan adalah di daerah pesisir, di daerah garis pantai. Ada potensi pasang surut yang di dalamnya tentu bisa dikembangkan energi, bisa dikembangkan energi terbarukan melalui gelombang maupun angin. Ya, selain garis pantai kita juga punya ekosistem pesisir. Di sepanjang garis pantai yang kita miliki sepanjang 85.000 tadi, di situ banyak ekosistem pantai, ekosistem pesisir. Salah satu ekosistem yang sangat penting adalah mangrove. Mangrove ini berdasarkan peta mangrove nasional di Kementerian KLH di tahun 2021, total luas mangrove Indonesia saat ini seluas 3.364.076 hektar. Ini cakupan yang sangat luas, walaupun berdasarkan atau dalam rasio perbandingan panjang pantai mungkin kita masih perlu berusaha untuk meningkatkannya kembali. Tapi ini punya potensi, selain potensi ekologis, sebagai nursery ground, sebagai feeding ground dari ikan-ikan yang ada di laut, dia juga punya potensi untuk menahan abrasi, menahan akresi, bahkan menahan gelombang tsunami yang sangat tinggi. Dia juga punya potensi sebagai sediment trap, punya potensi sebagai pollution
pollutant trap ya, jadi polusi yang ada di daratan bisa di-trap, bisa dijebak dalam ekosistem mangrove tersebut. Selain tentu saja menjadi habitat bagi berbagai macam jenis ikan yang ada di kawasan mangrove tersebut. Lalu ada juga ekosistem padang lamun ya. Ekosistem padang lamun ini tentu menjadi ekosistem yang sangat penting ya, karena dia menjadi peralihan antara ekosistem mangrove dengan ekosistem terumbu karang. Ekosistem mangrove di garis belakangnya di daratan, kemudian di tengahnya ada ekosistem padang lamun, dan nanti ke belakang sana, ke depan, ke laut, itu ada ekosistem terumbu karang. Nah, padang lamun ini tentu menjadi bagian penting dalam ekosistem pesisir ya. Menurut BRIN ya, padang lamun di Indonesia mencapai 293.464 hektar luasnya. Ini menjadi habitat berbagai macam jenis biota. Biota-biota besar seperti dugong misalnya, atau bahkan turtle melewati daerah ini untuk melakukan mencari makan. Dan ini sangat penting bagi sebuah ekosistem. Dan padang lamun ini potensinya bisa kita kembangkan menjadi berbagai macam destinasi wisata, termasuk juga pemanfaatan bahan aktif yang ada di dalamnya, termasuk juga pemanfaatan secara langsung dari berbagai macam jenis lamun yang ada di dalamnya. Selain itu yang paling populer barangkali di Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang ini menjadi sebuah ekosistem unik ya. Kita menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai coral triangle ya, segitiga karang dunia ya. Indonesia menjadi salah satu bagian dari segitiga karang dunia. Luas terumbu karang Indonesia itu sebesar 39.583 km persegi atau sekitar 45,7% dari total sebesar 86.503 km persegi luas terumbu karang di wilayah segitiga karang, dengan puncak keanekaragaman hayati tertinggi antara 5.590 spesies karang batu dan spesies ikan karang. Itu berada di kawasan Indonesia. Terumbu karang ini bisa menjadi habitat bagi ikan-ikan karang. Dia juga bisa menjadi habitat bagi banyak biota lain. Ada tripang di sana, kemudian ada tentu saja ikan-ikan karang dengan berbagai macam keunikannya. Dan yang paling menarik barangkali, orang akan menuju terumbu karang sebagai daerah wisata. Kita bisa dive di sana, kita bisa melihat keanekaragaman dari terumbu karang, aneka warnanya dan sebagainya. Dan itu menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Itu potensi kelautan yang kita miliki. Kita bisa lihat juga banyak potensi laut lain ya. Kita memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi ya. Indonesia ini mega diversity, selain yang ada di darat juga ada di lautnya ya. Tadi salah satunya adalah biota yang ada di terumbu karang. Kita juga merupakan daerah dengan geotektonik yang unik ya. Kita anggap sebagai sebuah advantage, walaupun orang banyak menganggap juga sebagai daerah yang membahayakan. Tetapi dengan geotektonik yang tinggi ya, kita punya mitigasi-mitigasi dan punya langkah-langkah antisipasi yang sebenarnya menarik dan bisa berpotensi ekonomi. Ya, dalam sebuah bahasa umumnya, kesempatan bisa datang dalam kondisi bahaya maupun dalam kondisi bahagia gitu ya. Jadi semua kesempatan bisa kita manfaatkan. Termasuk di kita adalah Indonesia merupakan sebuah jalur internasional pelayaran. Kalau kita berlayar dari perairan Jepang tentu tidak bisa lewat Papua New Guinea, kita bisa menembus Indonesia lewat Selat Makassar menuju ke Samudra Hindia. Itu keunikan kita dan itu potensi kita. Bisa kita bayangkan jika kapal-kapal yang ingin berlayar dari utara menuju ke selatan dan dia harus berputar jauh ke Pasifik misalnya, betapa banyak yang harus mereka korbankan biayanya. Tapi dengan Indonesia membuka jalur pelayaran internasional melalui Arlindo ya, atau melalui ALKI ya, alur lintas kepulauan Indonesia, maka kita punya potensi juga untuk menghasilkan ekonomi. Ya, itu potensi-potensi yang bisa
kita jelaskan. Kemudian perlu diingat juga, kita juga punya kerawanan ya, kerawanan dalam arti pemilikan potensi tersebut. Kita masih punya banyak pulau-pulau terluar yang perlu dijaga dengan baik ya. Tentu di sana harus dikembangkan, pengembangannya harus cukup masif sehingga pembangunan yang ada di pulau-pulau terluar atau terdepan kita menyebutnya itu akan masif dilakukan dan tentu akan mendapatkan satu nilai tambah yang sangat baik. Tentu saja yang paling utama adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat potensi yang paling ketahuan di pesisir atau paling besar di potensi pesisir atau pantai adalah potensi wisata bahari. Kita mengenal apa yang kita sebut sebagai daerah Taman Nasional Laut. Ada Wakatobi, ada Takabonerate, ada Raja Ampat, Bunaken, Kepulauan Seribu, Labuan Bajo, Karimun Jawa, dan sebut banyak lagi yang lainnya. Itu punya potensi yang sangat besar dan tentu itu bernilai ekonomi yang sangat besar pula. Jika kita kembangkan itu satu persatu, ya, maka kita akan mendapatkan income yang sangat besar. Disitulah blue economy bekerja, salah satunya ya. Jadi kita tanpa mengeksploitasi sumber daya yang ada, kita bisa menghasilkan sumber daya yang kontinu ya. Kita bisa berenang bersama dengan hiu ya, ada berenang bersama paus ya, ada yang berenang bersama parimanta tanpa harus membunuhnya, tanpa harus memakannya, tetapi kita mendapatkan satu keuntungan. Ada turis yang menikmati, kita sendiri juga menikmati keuntungan dari turis yang datang ke sana. Itu ada di daerah-daerah pantai, itu daerah-daerah potensi kelautan kita. Ya, tentu saja berbagai daerah tersebut bisa kita kembangkan dan bisa memiliki potensi yang sangat besar. Ya, mungkin nanti mahasiswa bisa mendeskripsikan atau mengeksplor setiap daerah wisata tersebut. Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km.
Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.